Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yadfa'u niqamahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk melaksanakan salah satu ibadah yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadiri halaqatul ilm, menghadiri majelis ilmu, di mana disepakati oleh para ulama bahwa menuntut ilmu dia lebih baik daripada kebanyakan amal yang sifatnya sunnah atau nafilah. Oleh sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, suatu ketika beliau selepas melaksanakan sholat fardu, beliau rahimahullah melihat ada sesuatu, atau beliau kemudian menyampaikan taklim dan kajian. Kemudian saat itu kemudian beliau melihat ada salah seorang jamaah yang berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah. Maka kemudian Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laisa ma qumta lahu khairun mimma qumta'an. Beliau mengatakan bahwa tidaklah amalan yang kamu berdiri untuknya lebih baik daripada amalan yang kamu berdiri darinya. Ya, jadi tidaklah amalan yang kamu berdiri untuknya, maksudnya melaksanakan sholat, itu lebih baik daripada amalan yang kamu berdiri darinya. Maksudnya mengikuti kajian keislaman. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena ini adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat agung, maka kembali kita perlu senantiasa mengingatkan akan pentingnya ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas adalah merupakan asasuddin wa lubbuhu. Dia adalah merupakan pondasi agama ini, dan intisari agama adalah ada dalam keikhlasan. Sebagaimana kita sekalian dalam sholat kita berusaha untuk ikhlas, dalam zakat, dalam saum, dalam seluruh amal ibadah kita berusaha untuk ikhlas, maka demikian juga di dalam mengkaji dan mendalami ilmu agama ini sudah semestinya bagi kita sekalian juga senantiasa menjaga keikhlasan, sehingga kita tidak menghadiri majelis ini kecuali semata-mata untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu apabila kita mengingat berbagai macam fadilah dan keutamaan majelis ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan senantiasa memotivasi kita sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat istifa, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sekalian dari kebanyakan manusia yang lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram, dan pembahasan kita masih di dalam bab sifatus shalah. Biidznillah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas hadis yang ke-43 di penomoran kitab yang umumnya ada di hadapan antum saat ini di halaman 73, yaitu hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Fadal. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم, dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasannya beliau telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku gunakan untuk berdoa di dalam salatku. Qala qul. Rasulullah kemudian bersabda, katakanlah olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Sedangkan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan pengampunan darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Wa'il ibn Hujr, semoga Allah meridainya, qala, beliau menuturkan, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melaksanakan salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminih, maka beliau mengucapkan salam ke arah sebelah kanan dengan mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan beliau mengucapkan salam dengan menoleh ke sebelah kiri, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya yang sahih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam bab sifatus shalah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, al-khalifatul awwal, khalifah yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Siddiq radhiyallahu taala anhu, kekhilafahan beliau telah ditetapkan oleh umat ini secara ijma', dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali kalangan Rafidhah yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Dan penetapan kekhilafahan As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kita nyatakan mirip ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nas yang menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah manusia yang paling berhak untuk menjadi khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaris kita katakan bahwa nasnya adalah sharih yang tidak membutuhkan adanya takwil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya hadis-hadis yang menunjukkan tentang keberhakan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah, nas-nasnya adalah sharih. Beliau alaihi salatu wassalam telah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sakit dalam urusan salat, sehingga yang menjadi imam pada zaman Rasulullah SAW dari hayatnya ketika Rasulullah dalam keadaan sakit adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga pada tahun ke-9 dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat melaksanakan ibadah haji, maka juga yang diangkat sebagai Amirul Hajj, pemimpin kafilah haji dari Madinah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ditanya oleh seorang wanita pada waktu beliau didatangi oleh seorang wanita yang memiliki kebutuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini mengatakan, "In lam ajiduka ya Rasulullah." Kalau seandainya di kesempatan lain aku ingin menyelesaikan sebuah masalah dan aku tidak mendapatkan dirimu wahai Rasulullah, kepada siapakah saya mesti mendatangi atau kepada siapakah saya mesti datang? Kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ti Abu Bakrin." Datangilah olehmu Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah merupakan sebuah nas yang sesungguhnya sharih bahwasannya Abu Bakar adalah sebagai khalifah, sebagai pengganti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang lain, "Ya'ballahu wa rasuluhu wal mu'minun illa Abu Bakrin." Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman telah enggan kecuali Abu Bakar. Artinya telah enggan untuk menentukan khilafah setelah Rasulullah SAW kecuali adalah milik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW wafat, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditunjuk sebagai khalifah, tidak ada seorang sahabat pun yang menggugat kekhalifahan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan demikian juga ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat bahwa khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah As-Siddiq, kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu taala an, dan ini juga adalah merupakan sebuah kefakihan dari Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau menunjuk secara langsung Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti beliau, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sangat mengetahui betul tentang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, karena Abu Bakar dan Umar adalah merupakan dua menteri yang sangat dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, ataitu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku pergi bersama dengan Abu Bakar dan Umar, aku datang bersama dengan Abu Bakar dan Umar, dan seterusnya. Oleh sebab itu kemudian hal ini merupakan sesuatu yang bukan merupakan sesuatu yang tersembunyi, yang diketahui oleh para sahabat dan oleh para tabi'in. Oleh sebab itu Zaid ibn Ali ibn Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, atau yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin, ketika beliau berada di hadapan orang-orang Syiah dan kemudian beliau ditanya dengan mengatakan, "Mada taqul fi Abi Bakrin wa Umar?" Apa komentar Anda tentang Abu Bakar dan Umar? Maka kemudian Zaid ibn Ali ibn Al-Hasan beliau kemudian memberikan penjelasan yang sangat baik bahwa keduanya adalah merupakan menteri dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian orang-orang Syiah Rafidhah saat itu mereka langsung menyelisihi salah seorang imam mereka
dari keluarga Rasul SAW, dari cucu Rasulullah SAW ini, sehingga kemudian tatkala Zaid ibn Ali ibn Hasan ibn Ali bin Abi Thalib tidak mau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, maka kemudian mereka langsung mengatakan, ya kami idzan narfuduk, kalau begitu kami menolakmu. Sehingga kemudian mulai saat itulah mereka dinamakan dengan Rafidah, atau orang-orang yang enggan untuk mendoakan keridhaan bagi Abu Bakar dan Umar. Kemudian kelompok dari Zaid ibn Ali ibn Hasan ibn Ali bin Abi Thalib ini dikenal dengan kelompok Zaidiyah, ya lebih dikenal dengan kelompok Syiah Zaidiyah. Dan terus orang-orang Syiah berpecah belah, dan sampai sekarang ada kabar gembira lagi. Ya sekarang lagi ramai juga di internet, bahkan sudah di-upload di YouTube, bahwa Muqtada Sadr, salah seorang tokoh Syiah yang sangat radikal, yang melakukan pembantaian terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama adalah pasca runtuhnya pemerintahan Saddam al-Hussein, ya baru-baru ini kemudian melontarkan sebuah pernyataan bahwa al-khalifah indana arba'ah. Dia katakan, ada di YouTube, antum bisa buka, katanya khalifah yang sah menurut kami itu adalah 4: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sehingga kemudian orang-orang Syiah, dan ini diucapkan di Najaf, di kota Najaf yang dikatakan orang Syiah adalah Najaf, artinya kota yang paling suci. Sehingga kemudian Yasir al-Khabith, yang mereka namakan dengan Yasir al-Habib, ini adalah salah seorang tokoh Syiah yang memang khabith, yang telah melakukan mubahalah dengan beberapa orang ulama yang mengatakan di London bahwasannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibu kita, ada dalam neraka. Ya, ini kemudian dia mengatakan, Syiah apa kalian? Syiah apa anda ini? Katanya, buka sorbanmu dari kepalamu itu, kalau tidak maka biarkan aku yang membukanya. Sehingga sekarang Syiah sedang goncang dengan pernyataan dari Muqtada Sadr yang kemudian mengatakan bahwa khalifah yang sah dari para khulafaur rasyidin adalah 4, sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam. Kalau seandainya ini adalah merupakan pernyataan yang tulus, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Muqtada Sadr, walaupun telah melakukan berbagai macam kejahatan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau seandainya tidak, ini adalah merupakan bagian daripada taqiyah, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepadanya bima yastahiq, dengan apa yang berhak dia terima. Tetapi yang jelas, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai olehmu? Maka Rasul SAW menjawab, Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Rasul ditanya lagi, wa minar rijal, lalu siapa dari kalangan pria? Rasulullah SAW kemudian menjawab, abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui hakikat ini adalah sebagai muqaddimah. Tetapi ingin saya katakan bahwasannya hadis ini adalah merupakan sebuah permintaan atau doa yang terkandung di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar ini adalah merupakan doa yang diminta oleh seorang kekasih Rasulullah kepada orang yang paling dicintai oleh beliau, dan kemudian jawaban diberikan kepada orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan doa ini adalah dibacakan pada waktu sholat, dan sholat adalah merupakan amalan yang paling dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari tiga sisi. Yang meminta doa ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul. Rasul adalah orang yang paling dicintai juga oleh penanya. Kemudian berikutnya lagi adalah doa ini diucapkan
dalam amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwasannya doa ini adalah merupakan salah satu doa pilihan yang semestinya tidak boleh kita lewatkan di dalam sholat kita. Karena tatkala kemudian permintaan ini adalah diajukan oleh orang yang paling dicintai oleh Rasul, maka pastilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentu memberikan sesuatu yang paling baik. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di dalam hadis ini, "Alimni du'aan." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa. Ad'u bihi fi sholati. Yang aku bisa gunakan untuk berdoa di dalam sholatku. Di sini tidak disebutkan ikhwan, doa ini apakah disebut letaknya adalah pada waktu sujud atau pada waktu tasyahud akhir sebelum salam. Di sini tidak disebutkan. Karena tentu kedua tempat ini adalah merupakan dua tempat yang strategis untuk berdoa. Ketika sujud disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah faqaminun ayyustajaba lakum. Hendaklah kalian memperbanyak doa dalam sujud, karena dalam sujud itu adalah akan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah bagi kalian. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang waktu untuk berdoa setelah tasyahud akhir, juga Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma liyatakhayyar ma syaa minad du'a." Maka hendaklah seorang muslim setelah tasyahud akhir memilih doa-doa pilihan yang dia inginkan. Sementara di sini tidak disebutkan doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini tidak disebutkan di mana dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasannya al-amru fihi wasi'. Jadi ini adalah apabila kita dalam sholat-sholat di mana kita memperpanjang sujud kita seperti di dalam sholat tahajud atau qiyamul lail, maka kita baca berarti doa ini ketika sujud. Kalau seandainya dalam doa-doa yang umumnya sujudnya adalah tidak kita panjangkan, maka kita panjatkan doa ini setelah kita membaca doa tasyahud yang terakhir. Kita lihat kembali doa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul," katakanlah olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini adalah merupakan doa yang sangat menyeluruh. Yang pertama di dalam doa ini ada i'tiraf, ada pengakuan dari seorang hamba bahwa dirinya banyak melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya kita sekalian sering menzalimi diri kita sendiri. Dan itu ditinjau dari beberapa sudut pandang. Terkadang kezaliman itu kita lakukan berkenaan dengan hak-hak Allah. Terkadang berkenaan dengan hak-hak hamba Allah. Terkadang kezaliman kita lakukan berkenaan dengan hak keluarga, karib kerabat, tetangga, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Yang jelas di dalam hadis ini atau di dalam doa ini kita berdoa kepada Allah dengan mengakui berbagai macam kezaliman yang kita lakukan. Allahumma inni zalamtu zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya. Sedangkan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa, ikhwan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kezalimannya lebih banyak siapa antara Abu Bakar As-Siddiq dengan kita? Dipastikan kita. Yani kalau seandainya saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan perkataan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sekalian yang telah jauh dari zaman nubuwah, yang dipenuhi dengan berbagai macam kesalahan dan dosa,
maka kita tentu menjadi orang yang lebih berhak untuk memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Di dalam doa ini kita mengakui bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa. Dan ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Jadi salah satu sifat orang yang bertakwa, kapan dia melakukan dosa dan kesalahan, dia senantiasa beristighfar kepada Allah dan dia mengakui bahwasannya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa. Siapapun, sedekat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun dia, tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa orang lain. Sekecil apapun doanya dilakukan, dosa yang dilakukan oleh orang yang meminta ampun kepadanya. Yang ini bisa enggak? Misalnya kita bahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kita memohon ampun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas dosa yang kita lakukan? Tidak bisa. Rasulullah SAW tidak bisa mengampuni dosa kita. Pada masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam kita boleh datang kepada beliau alaihi salatu wasallam meminta agar Rasul beristighfar bagi kita. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri tidak bisa mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu kita mengatakan wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan pengampunan yang datang darimu. Maghfirah diambilkan dari kata-kata mighfar yang artinya adalah penutup kepala yang dipakai oleh seorang prajurit ketika bertempur, berperang. Pengampunan dinamakan dengan maghfirah karena ketika kita meminta maghfirah untuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memaafkan kesalahan kita, tetapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa yang telah kita lakukan itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui keaiban dan kesalahan kita tersebut. Warhamni. Kemudian kita berdoa dengan mengatakan dan rahmatilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan ini adalah penyebutan dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dari Asmaul Husna. Ini adalah sebagai bentuk dari tawassul dengan Asmaul Husna yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di hadis yang kedua, dari hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu taala an, beliau menuturkan bahwasannya beliau pernah melaksanakan sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau melihat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam, beliau menolehkan kepalanya ke sebelah kanan sambil mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kemudian beliau menoleh ke sebelah kiri dengan mengucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam dengan menyebutkan salam lengkap seperti apa yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini juga tidak luput dari perselisihan para ulama rahimahumullah ta'ala tentang kesahihan hadis. Sebagian ulama memandang bahwa hadisnya adalah sahih sebagaimana dipandang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala,
di dalam kitab Bulughul Maram ini. Dan sebagian ulama yang lain, mereka memandang bahwasannya hadisnya tidak sabit atau tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, bahwa hadis ini juga adalah sabit sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senantiasa menutup salatnya dengan salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun terkadang beliau alaihi salatu wassalam membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri dan ke kanan. Terkadang beliau hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi dan ke kiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan bahkan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menolehkan sedikit pandangannya ke sebelah kanan, hanya mengucapkan Assalamualaikum dan hanya satu kali. Dan ini semua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Oleh sebab itu, manapun yang kita lakukan, insyaallah salat kita sah wala haraj wallahu taala alam. Dan kita ambil satu hadis lagi, hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Muttafaqun alaihi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah, dan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan setiap kali selesai dari salat wajib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, baginyalah segala kerajaan dan baginyalah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi untuk apa-apa yang telah Engkau berikan, wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada yang dapat memberi dari apa-apa yang Engkau halangi, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada yang dapat memberikan manfaat dari orang yang memiliki kemuliaan darimu kemuliaan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam bab sifatus shalah, di mana hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang mesti kita ucapkan seusai kita melaksanakan sholat fardu. Karena seusai kita melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dan apabila kalian usai melaksanakan sholat, maka berzikirlah kalian kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau di saat kalian berbaring. Dan sholat wajib, setelah melaksanakan sholat wajib kita diperintahkan untuk berzikir. Adapun setelah melaksanakan sholat sunnah, maka tidak ada wirid atau zikir yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Oleh sebab itu di dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah di sini disebutkan bahwasannya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli shalah, fi kulli shalatin maktubah. Rasulullah membaca di setiap dubur salat wajib, disebutkan shalatin maktubah. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat wajib beliau mengajarkan kepada kita beberapa wirid, di mana beliau alaihi salatu wasallam membaca, pertama beliau alaihi salatu wasallam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ini adalah diucapkan dengan secara jahar. Oleh sebab itu di dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kunna arafna qira'a as-shalah bit-takbir. Kami mengetahui usainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan takbir. Tetapi bukan berarti kemudian begitu salam langsung Allahu Akbar. Enggak, tetapi takbir di sini maksudnya adalah dengan zikir kepada Allah, di mana para sahabat radhiyallahu taala anhu yang jauh di masjid, yang jauh di luar masjid sana, mereka mendengarkan wirid dan zikir dari para sahabat yang ada di depan, sehingga kemudian mereka mengetahui bahwa salat telah usai. Oleh sebab itu ini adalah merupakan bagian daripada amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh ikhwah ya salafiyin, di mana sebagian ikhwah memandang bahwa mengeraskan wirid itu seakan-akan identik dengan zikir berjamaah. Tentu yang tidak diperbolehkan adalah berzikir secara terpimpin. Adapun berzikir sendiri-sendiri dengan mengeraskan wirid kita setelah selesai sholat wajib, maka ini adalah yang sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah itu, yani mungkin ada orang bertanya, mengapa kita beristighfar? Mengapa kita beristighfar setelah sholat? Kok seakan-akan kita itu telah melakukan sebuah kesalahan, padahal kita baru selesai melaksanakan sholat. Mengapa kita mesti beristighfar? Para ulama mengatakan kita beristighfar seusai kita melaksanakan sholat, karena pada waktu sholat kita mesti ada sesuatu yang tidak sempurna. Ya, kita selalu saja setiap kita usai sholat, kita selalu merasa ada sesuatu yang tidak sempurna. Apakah berkenaan mungkin dengan tumakninah, ya, walaupun sampai kita melakukan tumakninah kadar wajib, tetapi berkenaan dengan kehusyuan, ini sangat sulit dengan gerakan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk beristighfar, ya, karena kita selalu tidak sempurna di dalam melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian setelah beristighfar 3 kali, beliau alaihi salatu wasallam membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita mengatakan Allahumma antas salam, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah as-salam, yang maha selamat. Engkau tidak memiliki satu kekurangan pun, satu keaiban pun. Ya, wa minkas salam, dan darimulah sumber keselamatan. Betapa banyak orang yang memiliki kebutuhan, kekurangan, keaiban diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang maha agung dan maha mulia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, beliau menyebutkan karena Rasulullah SAW yaqulu dubur kulli salah kulli salati maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah SAW menyebutkan Allahumma antas salam minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, sebagaimana wirid-wirid salat yang lain nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah setelah hadis ini. Dan di antara wirid yang dibaca oleh Rasulullah, jadi banyak wirid yang dibaca oleh Rasulullah setelah beliau sholat, tetapi mengawali wirid sholat pada sholat adalah istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu Rasulullah membaca beberapa wirid, di antaranya adalah hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah ini. Kita mengucapkan
Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentu ini adalah merupakan sebuah ikrar dari kita sekalian, pengakuan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, baginya segala pujian dan baginya segala kerajaan dan segala pujian, dan dia kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kemudian tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada penghalang, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Yani apabila Allah hendak memberikan sesuatu kepada seseorang, baik dia itu rizki, baik dia itu adalah ilmu, baik dia itu anak dan lain sebagainya dari berbagai macam nikmat dan karunia, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Manakala Allah misalnya menghendaki atau ingin menganugerahkan seorang anak kepada seseorang, seringkali ibu-ibu dia sudah masuk program KB, sudah pasang spiral, suaminya juga sudah menggunakan alat kontrasepsi karena sudah tidak punya anak. Anaknya tiba-tiba istrinya kemudian melahirkan lagi dan seterusnya. Bahkan Syekh Abdul Hamid Kishk, beliau menceritakan di Mesir, itu ada seorang ibu, dia sudah melakukan segala cara bagaimana supaya tidak lagi memiliki anak. Cara salaf, cara khalaf sudah dilakukan semuanya. Tariqatus salaf wa tariqatul khalaf. Ini kalau tariqatus salaf dengan melakukan azal, dengan program KB lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kemudian tetap juga hamil. Bahkan sudah berusaha untuk digugurkan, tapi tetap juga itu anak terlahir. Dan ketika dilahirkan, subhanallah, anaknya itu adalah menggenggam pil-pil KB yang dikonsumsi oleh sang ibu. Dan ini adalah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebaliknya juga wala mu'tiya lima mana'. Dan tidak akan ada seorang pun tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi sesuatu yang hendak tidak ada seorang pun yang bisa memberi. Manakala Allah Subhanahu wa taala sudah menghalangi seseorang dari karunia-Nya. Jadi ada orang dia tadi ingin punya anak, sebaliknya. Walaupun dia berusaha seperti apapun, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak bisa juga. Demikian juga terkadang kita ingin memberikan petunjuk, hidayah kepada seseorang. Kita ajak ke majelis taklim, kita nasihati, kita kasih hadiah buku, kita kasih hadiah CD agar dia mendapatkan petunjuk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak memberikan petunjuk kepadanya, dia tetap saja mabniun ala sukun, mabniun ala dhalalah. Dia tetap ada di atas kesesatan. Wala mani'a wala mu'tiya lima mana'at. Kemudian kita mengatakan wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak ada dzal jadd maksudnya adalah al-ghani. Tidak ada seorang yang kaya pun yang bisa memberikan manfaat dengan kekayaannya apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mengambilnya. Atau la yanfa'u dzal jadd minkal jadd, artinya orang yang kaya yang memiliki kedudukan dan jabatan, dia jabatannya, kedudukannya dan kekayaannya tersebut tidak akan bermanfaat baginya jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan baginya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadika tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha
biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuasaan, yang mencabut kekuasaan dari seseorang, dan Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah di antara doa dan wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seusai sholat fardu, dan biidznillah taala wirid-wirid dan zikir-zikir yang lain insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas penjelasan dan beberapa faedah yang telah disampaikan tadi, dan insyaallah setelah ini kita langsung masuk kepada diskusi atau sesi yang kedua, dialog interaktif, dan kami persilakan apabila ada di antara hadirin yang ingin bertanya. Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang pertama adalah berkenaan dengan masalah yang tidak bisa dipungkiri oleh Syiah, di mana dia tidak bisa bertakiyah di dalamnya. Ada satu masalah yang tidak bisa dipungkiri oleh Syiah ketika kita bertanya kepadanya, karena itu adalah merupakan bagian daripada akidah pokok mereka sebagai pengganti dari rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain, yaitu masalah al-imamah. Masalah imamah ini adalah menjadi simbol daripada atau inti ajaran daripada ajaran Syiah. Oleh sebab itu, apabila kita bertanya kepada orang Syiah dan kita ingin mengecek dia itu adalah Syiah ataukah bukan, ataukah mungkin dia Syiah tapi dia masih ikut-ikutan, karena mungkin juga dia bertakiyah. Ya, tetapi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri oleh Syiah adalah berkenaan dengan masalah imamah, kepemimpinan tadi, termasuk diantaranya adalah masalah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena apabila dia meyakini bahwa As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikeluarkan oleh Syiah. Artinya dia, menurut orang Syiah, dia sudah dinyatakan kafir dan keluar dari ajaran Syiah. Walaupun terkadang mungkin saja di Indonesia bahwa karena banyak juga orang hanya mengaku Syiah tetapi dia tidak paham dan tidak mengerti tentang ajaran Syiah itu sendiri. Oleh sebab itu terkadang kita berdebat dengan orang yang mengaku Syiah, ternyata kita lebih paham tentang Syiah daripada orang Syiah itu sendiri. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai melaksanakan sholat, apakah beliau alaihi salatu wasallam menghadapkan wajahnya ke arah makmum begitu ya, atau ke arah mana dia harus menghadapkan wajahnya? Ya, seperti itu. Jadi ada jeda waktu apa tidak gitu. Ya. Yang pertama adalah imam kemana dia menghadap. Ya, imam, karena sebagian imam ada yang nyerong ke sebelah kanan,
Ada yang menghadap ke sebelah kiri. Ada yang terus menghadap ke arah kiblat. Ada yang kemudian menghadap ke arah makmum. Yang rajih bahwa imam itu adalah menghadap ke arah makmum. Ya, imam berputar ke sebelah kanan, dan ini adalah yang dipahami kemudian oleh sebagian orang bahwasannya imam menghadap ke arah kanan. Maksudnya adalah padahal Rasulullah SAW menghadap ke arah makmum, ya berarti beliau alaihi salatu wasalam tidak menghadap ke sebelah kanan beliau atau ke sebelah kanan arah kiblat atau ke sebelah kiri. Ya, tetapi beliau alaihi salatu wasalam menghadapkan wajahnya kepada makmum, wallahu taala a'lam. Kita satu pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersoal ada di qadiyatil amin ada ma yusamma bi mad ayu mad huna mad jaiz munfasil ya. Berkenaan dengan bacaan amin yang artinya adalah Allahumma istajib. Ya, Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Dan di dalam bacaan amin ya di sana adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang kemudian disatukan atau mad dikenal dengan mad dalam satu kalimat. Dia dikenal dalam ilmu tajwid dengan mad mad jaiz atau mad wajib muttasil. Wajib muttasil. Dan dia adalah berkisar antara 4 dan 6. Ya, 6 harokat. Ya, sementara min ini adalah dinamakan mad apa? Mad lain. Yaitu mad tabi'i yang terletak di akhir kalimat. Dan ini pun adalah berkisar antara 4 sampai 6 tergantung dari dari konsistensi bacaan kita. Sehingga kemudian apabila kita dalam bacaan sebelumnya misalnya kita membacanya 4, maka kita baca 4 harokat, pula 6 maka 6. Sehingga kemudian kita mengucapkan amin. Ya, jadi dia sama dari bacaan panjangnya. Kemudian berkenaan dengan yang kedua, berkenaan sujud sahwi. Berkenaan sujud sahwi, para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat tentang apakah sujud sahwi itu letaknya sebelum salam atau setelah salam. Dan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala beliau merinci masalahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya sujud sahwi dilakukan karena 3 alasan atau karena 3 sebab. Karena ragu, karena kurang, atau karena lebih.
karena kelebihan gerakan. Sehingga kemudian Imam Malik mengatakan, dan ini yang banyak dirojihkan oleh para ulama fikih, bahwa apabila kesalahannya itu adalah karena ragu dan karena kurang gerakan, maka dia dilakukan sebelum salam. Tetapi apabila kesalahannya adalah dilakukan karena penambahan gerakan, maka dilakukan setelah salam. Jadi apabila karena ragu dan karena karena kekurangan, maka dilakukan sebelum salam. Apabila karena penambahan, maka dilakukan setelah salam. Tetapi para ulama kita mengatakan, mengambil jalan tengah lagi, bahwasannya baik dilakukan sebelum salam atau dilakukan setelah salam, maka kedua-duanya diperbolehkan. Dan ini adalah di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ya, tetapi kalau seandainya kita melakukan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, maka ini pun adalah merupakan sebuah pendapat yang banyak dirojihkan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir dari SMS yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai ibu yang seorang Nasrani. Bagaimanakah hukumnya dan sikap saya sebagai anak terhadap beliau? Syukur. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jikalau keduanya, yakni kedua orang tuamu itu, mengajakmu untuk menyekutukan Allah, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah keduanya dengan baik dalam kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, manakala kita memiliki orang tua yang berada di luar Islam, maka kita tetap wajib untuk berbakti dan mengabdi kepadanya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah ada pada Nabi Ibrahim bagi kalian suri teladan yang baik. Ya, dan diantaranya adalah baktinya kepada orang tuanya. Illa qaula Ibrahim li abi, kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, la astaghfiranna lak, ya, aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu berarti bukan menjadi qudwah dan suri teladan bagi kita sekalian. Adapun berbakti dalam bentuk-bentuk muamalah, maka ini adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagian daripada bakti yang paling utama kepada orang tua kita yang berada di luar Islam adalah berusaha untuk mendakwahinya dan memberikan petunjuk hidayah kepadanya, dan itu adalah merupakan sebaik-baik bir atau sebaik-baik bakti yang diberikan kepada orang tua dari seorang anak. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah rabbil alamin.